masih memiliki angka kejadian atau incidence rate COVID-19 yang tinggi dibanding RW lainnya. Untuk 66 RW yang masih masuk zona merah atau angka kasus positif masih tinggi, akan dilakukan pengendalian ketat. Bahkan kegiatan sosial ekonomi masih harus ditutup dan warga masih tetap harus bekerja dari rumah. Ya pemirsa, informasi mengenai wilayah yang masuk pengendalian ketat kategori zona merah di Jakarta, kita sudah terhubung dengan reporter Cinta Zanidia dan juru kamera Feriska Immanuel langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Ya Cinta, bagaimana data terkini dari warga yang terpapar COVID-19 di sana? Ya Anggita, jadi menurut informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak kecamatan ataupun dari Puskesmas Pancoran, sekarang ini sudah tidak ada lagi satupun RW yang ada di kecamatan ini yang dinyatakan sebagai zona merah COVID-19. Menurut data terakhir, sempat ditemukan adanya 4 warga dari 2 RW berbeda di Kelurahan Pancoran yang terjangkit virus corona setelah menjalani rapid dan juga swab test yang telah disediakan oleh pihak Puskesmas Kecamatan Pancoran. Sebelumnya, 2 RW yang dinyatakan sebagai zona merah yaitu RW 4 dan juga RW 5, yang mana ada 2 warga yang positif corona di RW 4 dan juga 2 warga yang positif corona di RW 5. Menurut data terakhir yang diberikan oleh pihak kecamatan, dari 4 kasus ini, 3-nya sudah sembuh dan sudah melakukan isolasi mandiri, sementara 1 lainnya ini sudah dinyatakan meninggal. Dan menurut swab test yang baru dilakukan di sini beberapa hari lalu, sekarang ini sudah tidak ada lagi warga yang terlihat positif terjangkit virus corona di Kecamatan Pancoran ini. Namun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai data terkini di Kecamatan Pancoran, sekarang ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Kecamatan dari Pancoran dan juga Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran, yaitu Bapak Samuel dan juga Dr. Nita. Oke, jadi sekarang ini kami ke Bapak Samuel dulu ya. Pak Samuel, jadi ini data terakhir menunjukkan adanya 4 orang yang kemarin sempat positif terjangkit virus corona. Nah sekarang ini selain yang meninggal, mereka seperti apa dok? Seperti apa Pak keadaannya? Ya, terima kasih. Memang sebelumnya kita ketahui bahwa di Pancoran ini ada 4 orang yang menderita positif COVID-19. Tapi alhamdulillah setelah dilakukan pengobatan oleh pihak Puskesmas Kecamatan, kemudian juga dengan bekerja sama dengan gugus tugas COVID RW di Kelurahan Pancoran, sekarang semuanya sudah dapat kita atasi. Dan di mana 1 orang penderita meninggal dan 3 orang alhamdulillah sembuh. Nah sekarang yang 3 sembuh itu sudah dilakukan isolasi mandiri, di mana dalam pengawasan yang ketat dari Puskesmas Kecamatan dan juga gugus tugas RW di Kelurahan Pancoran. Nah jadi oleh karena itu memang kita bahu-membahu antara masyarakat, pemerintah, dan Puskesmas di lingkup Kecamatan Pancoran ini, bagaimana teknis kita untuk bisa masyarakat kita selamat, masyarakat kita bisa berbaur lagi dengan keadaan sehat. Nah jadi oleh karena itu kita tetap mengajak semua masyarakat, di mana juga dipantau oleh Satpol PP kita, tetap menerapkan protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan di mana kita harus menjaga jarak, harus menjaga memakai masker, kemudian juga melakukan pola hidup yang sehat gitu. Jadi konfirmasi lagi, berarti sekarang ini ketiga orang yang merupakan kasus positif ini mereka isolasi mandiri di rumah masing-masing ya Pak? Ya alhamdulillah kan setelah dilakukan swab ulang, di mana kemarin ini Puskesmas melakukan swab untuk seluruh kelurahan di Kecamatan Pancoran. Nah yang 3 orang ini setelah lakukan tes swab kembali, alhamdulillah mereka sudah sembuh. Nah tapi walaupun sudah sembuh tetap dilakukan biasanya, yaitu melakukan isolasi mandiri di bawah pengawasan Puskesmas Kecamatan gitu. Baik, sekarang kita ke Dr. Nita ya.
Baik, Dokter Nita, ini kan sekarang 2 RW yang tadinya memasuki zona merah ya dok ya. Ini sekarang kan sudah dijadikan zona hijau. Ini faktor apa saja dok yang bisa menjadikan zona-zona merah ini menjadi zona hijau? Alhamdulillah, tentunya perubahan kondisi RW yang merah menjadi hijau merupakan suatu hasil kerjasama terpadu kolaborasi semua sektor, mulai dari tingkat kecamatan, lurah, kemudian gugus RW, dan kemudian kami puskesmas, dan terutama masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jadi dengan adanya RW merah kemarin, semuanya melaksanakan kegiatan yang namanya memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, jadi semuanya saling melindungi satu sama lain, memastikan itu terlaksana. Kemudian yang memang ada kasus, kita lakukan pemantauan, kemudian kita lakukan pengawasan sehingga mereka juga nyaman dalam mengikuti isolasi mandirinya, sehingga harapan kita semuanya terkendali, dan alhamdulillah dengan kebersamaan, keterpaduan, mudah-mudahan menjadi terus akan seperti ini sehingga akan mewujudkan lingkungan kita aman, sehat, dan kembali nyaman buat semuanya. Ya dok, jadi ini kan setelah adanya temuan 4 warga yang ternyata positif ini, apa yang sudah dilakukan dok? Apa sudah ada tindakan apa saja? Apakah sudah ada tracing seperti itu? Oh iya, benar. Setiap ada laporan kasus misalkan ataupun kita temukan kasus dengan COVID positif, kemudian kita akan melakukan yang namanya pelacakan lagi kasus itu dengan melakukan tracing. Kita lihat mana-mana yang keluarga kontak erat dengan pasien, akan langsung kita lakukan swab namanya. Sambil menunggu hasil swab itu nanti, kita akan lakukan edukasi kepada pasien terkait pelaksanaan protokol kesehatannya, kemudian didukung oleh semua gugus tugas yang ada di wilayah. Kita melakukan isolasi mandiri. Dia melakukan nanti isolasi mandiri, untuk kesehatannya kita pantau oleh tim puskesmas yang terpadu dengan gugus tugas yang ada, sehingga bagaimana perkembangannya akan dapat laporan setiap hari kita, sehingga harapannya mereka semua dalam menjalani isolasi mandiri itu tetap nyaman dan terkontrol kesehatannya, seperti itu. Ya, dok, ini kan berarti ketiga orang ini mereka melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ya. Itu apakah karena mereka ini merupakan OTG dok? Apakah tidak apa-apa dok hanya melakukan isolasi mandiri saja seperti ini dok? Ya, jadi kita lihat kalau memang dia tidak ada keluhan apa-apa, kemudian rumahnya juga memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri, itu kita lakukan. Jadi misalnya satu kamar, satu orang, kemudian kita ajarkan bagaimana yang harus dilakukan protokol kesehatan dalam rumah tersebut, kemudian kesehatan kita pantau, ya itu sejauh ini alhamdulillah aman. Karena sejauh ini kita masih mengetahui bahwa penularan itu adalah melalui percikan ludah dengan menggunakan masker, memastikan area kita itu bersih, dan cuci tangan menjadi budaya yang terus dilakukan. Mudah-mudahan itu akan meminimalkan penularan satu sama lain. Oke, terakhir dok, apakah nanti setelah ini akan ada swab test dan juga rapid test lagi di beberapa hari ke depan dok? Ya, benar. Salah satu kegiatan yang namanya menemukan kasus sedini mungkin dan upaya melindungi masyarakat itu ada sesuai dengan edaran dari Kepala Dinas, ada namanya active case finding, yaitu melakukan swab kepada masyarakat kita, dan insya Allah Pancoran ini lanjut melaksanakan kegiatan ini. Kami sudah mulai dari awal Juni sampai dengan akhir Juni, masih ada jadwal-jadwal untuk kita laksanakan swab massal untuk masyarakat kita yang berisiko khususnya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Ya, baik, itu dia tadi keterangan dari Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran dan juga Sekretaris Kecamatan Pancoran, yaitu Dr. Nita dan juga Bapak Samuel, yang mengatakan bahwa strategi dalam mencegah adanya penyebaran virus corona di kecamatan ini adalah melakukan pengecekan secara dini yang sering dilakukan dan juga melakukan tracing kembali terhadap kasus-kasus yang sudah ditemukan di kecamatan ini. Rolando, Anggita. Baik, kita terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, tadi